akan terjadi dukhon di tahun depan, ini ada seorang muslimah bertanya pada saya, Ustadz, mungkin nggak tahun depan akan terjadi dukhon, Ustadz? Kenapa ibu bertanya begitu, Ibu? Saya dapat beritanya dari guru kita, Ustadz. Oh iya, saya tahu. Beliau mengirimkan URL-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dulu saya punya perhitungan sendiri tentang dukhon. Kalau saya lihat ini, urutan peristiwa ini Bapak Ibu, ini bukan buatan saya. Ini ada orang lain yang mengurutkan seperti ini, dan beliau pun berdasarkan dalil hadis-hadis tentang urutan peristiwa besar dunia Bapak Ibu. Namun ada beberapa yang berbeda dengan saya. Kalau menurut saya, terbitnya matahari dari arah barat tidak di sini, tapi di sini Bapak Ibu. Nah, di sini. Karena Dajjal akan muncul ketika teknologi sudah tidak ada. Maka di saat itulah sihir Dajjal berperan menggantikan teknologi. Manusia akhir zaman begitu terkait erat hidupnya dengan teknologi. Sangat terkait dengan teknologi kan, kehidupan kita. Bahkan bisnis kita, kerjaan kita dengan teknologi dan gadget. Maka ketika teknologi hilang, manusia seolah-olah hilang ruh hidupnya, nyawanya hilang. Maka Dajjal muncul dengan sihirnya. Jadi Dajjal muncul ketika teknologi sudah tidak ada. Dan peristiwa yang menyebabkan teknologi hilang adalah peristiwa datangnya satu benda langit ke bumi yang mengakibatkan bumi mengalami terpengaruh oleh hal yang dahsyat. Benda langit yang besar. Ya. Yeah. Tanggung cuma 5 menit lagi. Baik Bapak Ibu, nah, ketika benda langit ini datang, Bapak Ibu, ini benda langit besar, ini bumi. Bumi, ketika benda langit ini datang, bergetar, dia tertarik, maka bergeser. Nah, ini namanya polar shift. Ini namanya polar shift, bergeser bumi. Maka utara bergeser, selatan bergeser. Di sini terjadi apa yang disebutkan Rasulullah SAW. Sayati alaikum lailun tuluha kasalasati layalin. Akan datang pada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Pernah mendengar? NASA mengkonfirmasi ini pada kita di pertengahan Agustus 2015. In the future, in 3 days, the world will be in the darkness all out without sun. Suatu saat nanti di masa yang akan datang, bumi akan mengalami kegelapan setelah selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Ternyata ini sesuai dengan hadis Rasulullah di dalam Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, satu hadis panjangnya 5 halaman. Satu hadis 5 halaman di Syarah Syekh An-Nawawi. Saya buka itu 5 halaman. Rasulullah bersabda begitu. Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam, dan ini dikhawatirkan yang kemudian akan mengakibatkan matahari terbit dari barat, Bapak Ibu. Matahari akan terbit dari barat. Kenapa bisa matahari terbit dari barat? Nah, urutannya begini peristiwanya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga dikonfirmasi oleh NASA. NASA confirms possibility of sun rising from the west. Ya, NASA mengkonfirmasi kemungkinan matahari akan terbit dari arah barat. Siapa yang mengukakannya? Dr. Dmitry Bolikov. Lewat sebuah judul jurnal yang berjudul Gerak Integral Elektromagnetika. Beliau mengatakan begini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, bisa baca. Bapak Ibu yang pengen filenya silakan. Ini karena waktu kita singkat. Nah, benda langit ini datang lebih besar dari Jupiter, maka bumi tertarik. Utara tertarik ke arah sana dan selatan bergeser ke sana. Maka terjadi perpanjangan waktu. Apalagi yang terjadi kemudian? Ya, maka terjadi perubahan musim, Bapak Ibu. Yang tadinya di sini akan bergeser menjadi kutub, maka akan membeku. Yang tadinya dingin menjadi panas, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Lihat, Australia mengalami panasnya. Sejak Januari sampai September 2019, beberapa sungai di Australia mengalami musim panas terburuk. Sungai-sungai di Australia yang dangkal mendidih airnya. Ini ikannya matang-matang, Bapak Ibu. Tinggal dikasih bumbu ini ikannya. Ya.
Canberra memberitakan tentang matinya ikan ribuan karena panas tidak kuat akibat panas yang luar biasa. Ini Australia mengalami musim panas terburuk sejak Januari sampai September 2019. Sementara di Amerika air terjun Niagara membeku. Ya, jadi dalam interval tahun tadi saja ada 2 cuaca ekstrim terjadi. Ini bumi bergeser karena benda langit ini. Ini analisa yang saya amati. Mungkin berbeda dengan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali atau yang lain. Masing-masing punya pengamatan. Ini alhamdulillah hasanah tentang akhir zaman. Berbeda nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Yang penting ada hujah, ada dalilnya dan masuk di akal dan ilmiah. Itu insyaallah. Uzma adalah guru saya Bapak Ibu. Ya, jangan pertentangkan saya dengan beliau. Kami bersama-sama. Baik, kemudian apalagi yang terjadi? Nah, pada titik yang terdekat benda langit ini ke bumi, maka bumi akan tertarik medan magnetnya oleh benda langit ini. Sehingga saat itulah bumi kehilangan teknologi karena magnetnya tersedot oleh semuanya. Terjadi induksi benda logam yang ada di dalam bumi sehingga tersedot oleh benda langit ini. Dan saat itu akan banyak terjadi gempa bumi. Ya. Wah, disedot begitu. Tertariklah, maka di saat itulah Rasulullah Maha benar Allah yang telah mengutus Rasul yang berkata, "Suma'atum ila ma bada'tum, suma'atum ila ma bada'tum, suma'atum ila ma bada'tum." Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi Bapak Ibu. HP kita tidak jalan. Jadi jangan terlalu mahal punya HP, nanti nggak berfungsi. Mobil kita nggak maju nanti. Kita kembali ke pakai kuda tuh, kereta kuda. Cuma mereknya aja Baby Ben, Alphard itu cuma mereknya aja. Tetap kita pakai kendaraan kuda. Kapal tidak bisa terbang, kapal laut, kapal selam tidak. Kembali kita tanpa teknologi. Kemudian apa lagi yang terjadi? Ini perkiraan Bapak Ibu. Ya, di saat itu akan banyak gunung-gunung meletus. Bapak Ibu, ketika kita tarik tambang dan tarik tambangnya sama, apakah ada orang tarik tambang begini? Nggak ada kan? Tapi begini. Bergetar kan? Nah, bumi juga sama. Karena dia mempertahankan posisinya agar tidak tertarik oleh benda langit ini yang katanya lebih besar dari bumi. Nyaris sama dengan Jupiter, 300 kali lebih besar dari bumi. Maka bumi mempertahankan dirinya. Dia akumulatif dengan gaya tolak gravitasi dengan planet yang lain. Sehingga bumi bertahan. Tapi bumi bergeser. Begini gempa. Gempanya dikhawatirkan 15 skala Richter. Lebih dahsyat dari gempa Palu Bapak Ibu. Terbayang 15 skala Richter. Dan dia akan mengkerut bumi. Maka jerawatnya pecah-pecah tuh. Gunung-gunung pada meletus Bapak Ibu. Dan apalagi kemudian yang terjadi? Pada saat itu Bapak Ibu, bumi akan berganti arah. Ini yang dikatakan oleh Dmitry Bolikov. Pada saat itulah di mana bumi akan berganti tempat. 2 poros bumi berganti tempat. Yang tadinya berputar begini ya, datang benda langit ini maka dia berganti arah. Artinya ada saat di mana bumi diam. Ketika diam itu maka berganti arah, lalu disitulah banyak gempa dan gunung meletus dan berganti arah. Saat itulah barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Ini yang dimaksud oleh Dmitry Bolikov tentang integral magnodinamika. Gerak integral magnodinamika. Saat itu barat pindah ke timur, timur ke barat. Maka benda langit ini pun menjauh dari bumi. Benda langit ini menjauh dari bumi, mendekat ke matahari. Di saat itu benda ini tidak kuat dengan panas matahari, bisa jadi meledak. Dar. Apakah itu ledakan yang akan didengar di tanggal 15 Ramadan? Jika 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat. Tahun ini 1441 Ramadan, 1441 Hijriah, 15 Ramadan jatuh hari Jumat. Ustaz nakut-nakutin. Enggak, saya enggak nakut-nakutin. Saya berbagi rasa takut. Saya enggak mau takut sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di tahun ini kita akan mendapati tanggal 15 Ramadan jatuh pada malam Jumat. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Dzulqa'dah dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali.
Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengajarkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh. Para wanita-wanita terhambat keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fiqh. Kapankah hal ini akan terjadi? Apakah malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Masya Allah, materi kita masih panjang, masih berlanjut, tapi nanti kita bahas kembali Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan saya bisa kembali ke Balikpapan sambil saya melakukan penelitian hal-hal yang lain. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang sedang kami teliti, dan kami coba meyakinkan kami dengan Quran dan hadis yang sudah disebutkan Rasulullah, dengan fikih-fikih kontekstual, fikih-fikih fikhul waqi'. Baik, sebelum bertanya nih Bapak Ibu, hadis tadi lemah, hadis tadi dhaif. Ya, bahkan ada yang mengatakan maudhu'. Cuma kita perlu tahu hadis ini dikatakan dhaif kenapa? Pertama, hadis ini ditakhrij oleh Nu'aim bin Hammad di dalam kitabnya Al-Fitan. Nah, sosok Nu'aim bin Hammad ini dia lemah, kurang thiqah. Tapi ternyata Imam Bukhari menurut Dr. Amir Muhammad Jamaluddin meriwayatkan satu hadis yang menukilkan namanya. Ada jalur periwayatan dia yang diambil Imam Bukhari dan disimpan di kitab sahihnya. Oh, berarti Imam Bukhari memandang dia kuat. Ini kata Dr. Amir Muhammad Jamaluddin itu tengah. Yang kedua, jika hadis ini dhaif tapi terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti hadis ini menjadi sahih li dzatihi. Baik Bapak Ibu, apakah akan terjadi? Kalau orang sholat, saya perlihatkan ini bulan Ramadan 1441 Hijriah. Jika berdasarkan hisab, 1 Ramadan jatuh hari Jumat dan 15 Ramadan jatuh hari Jumat. Ini tahun ini 1441 Hijriah. Baik, barangkali itu dulu Bapak Ibu. Selebihnya mohon maaf ini, saya tadinya akan berbahas tentang perang-perang akhir zaman. Nanti saja kalau Allah takdirkan kita bertemu lagi, kita bahas perang-perang akhir zaman. Perang apa saja, peristiwa-peristiwa besar apa saja di 5 tahun ke depan, di periode ini. Kita lihat apa yang Allah kehendaki. Ya, kita kaji, kita teliti. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bertemu lagi di tahun depan.